Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang baru penuh dengan berkat ini, kita kembali lagi bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mana yang akan kita pilih? Anak belajar dengan tekun, mendapatkan nilai cukup dan naik kelas, ataukah anak menyontek mendapatkan hasil yang baik sekali dan menjadi juara kelas? Kedua pilihan ini sama-sama berpengaruh untuk masa depan anak. Pada pilihan kedua sepintas lebih menguntungkan anak, namun berdampak membentuk karakter malas dan bergantung pada orang lain, serta menipu diri sendiri dan orang lain. Sementara pilihan yang pertama memacu anak belajar lebih baik lagi, mengembangkan karakter bertanggung jawab dan jujur pada diri sendiri dan orang lain, terlebih sesuai dengan firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik tidak dapat disatukan. Keduanya memiliki perbedaan seperti minyak dan air. Untuk itu, setiap orang harus bisa membuat pilihan. Jalan mana yang harus diikutinya? Jika kita mengikuti jalan orang benar, itu merupakan pilihan yang benar dan tepat, karena standarnya sangatlah jelas, yaitu firman Tuhan. Hasilnya pun teruji, dapat dilihat dari buah yang dihasilkan. Artinya, orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan akan menghasilkan buah perbuatan yang baik dan benar yang menyenangkan Tuhan dan memberkati sesama. Bagaimana dengan jalan orang fasik? Jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Pilihan adalah tanggung jawab kita sendiri. Allah menyediakan jalannya, tetapi Ia tidak memaksa kita untuk menjalani kehidupan ini menurut kehendaknya. Keputusan ada di tangan kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kekal, terima kasih Bapa untuk hari yang baru, nafas kehidupan yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Pagi ini kami umat-umat-Mu bersatu hati menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga kami, anak-anak kami, kesehatan kami, pekerjaan, usaha tangan kami, ladang sawah, Tuhan Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, setiap kesusahan, kekhawatiran, duka cita kami. Bapa, sesuatu yang Engkau izinkan untuk kami lalui, kami percaya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Untuk itu kami selalu bersyukur dan memuji Engkau. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang selalu setia di dalam pelayanan, di antaranya keluarga Pendeta Daniel Autopah. Kiranya kesehatan, semangat, sukacita surga selalu menjadi bagian kami semua. Demikian juga bacaan renungan pagi yang akan kami dengarkan bersama. Kiranya urapan kuasa Roh-Mu akan memberikan pengertian bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Senin 8 Februari 2021. Judulnya, Menyegarkan Hati dan Membuat Mata Bercahaya.
Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita hanya mempunyai terang yang berkedip-kedip tentang keluasan hukum Allah. Banyak di antara orang-orang yang mengaku percaya pada segala kebenaran yang menguji pada hari-hari terakhir ini bertindak seolah-olah Allah tidak memperhatikan ketiadaan rasa hormat mereka terhadap hukumnya yang suci itu serta pelanggaran mereka yang nyata-nyata terhadap prinsip-prinsip hukum itu. Hukum itu adalah ekspresi kehendaknya. Maka oleh penurutan kepada hukum itulah Allah mengusulkan untuk menerima anak-anak Adam sebagai putra dan putrinya. Suatu pengorbanan yang tiada terduga telah diadakan agar peta moral Allah boleh dipulihkan pada manusia oleh perantaraan penurutan sukarela kepada semua perintah Allah. Amat besarlah keselamatan kita, karena persediaan yang cukup telah diadakan oleh kebenaran Kristus, agar kita boleh menjadi murni, lengkap, tiada kekurangan suatu apapun. Kalau manusia mau memeliharakan hukum Allah oleh iman dalam Kristus, segala harta benda surga akan dapat diambilnya. Bukalah mata pengertianmu, lihatlah keserasian yang elok dalam hukum-hukum Allah dalam alam. Dan biarlah engkau takut dan gentar serta hormat kepada Khalikmu, pemerintah tertinggi dari langit dan bumi. Lihatlah dia oleh mata iman yang menjangkaumu dalam kasih. Imanmu dalam Yesus akan memberikan kekuatan kepada segala maksud, konsistensi kepada tabiat. Segala kebahagiaanmu, kedamaian hati, kesukaan dan sukses dalam hidup ini tergantung atas iman yang tulen dan berharap pada Allah. Iman ini akan menggerakkan penurutan yang benar kepada segala perintah Allah. Pengetahuanmu dan iman pada Allah itulah penahan yang terkuat dari kebiasaan yang jahat dan pendorong hati kepada semua kebaikan. Percayalah pada Yesus sebagai Dia yang mengampuni dosa-dosamu. Dia yang mau supaya engkau berbahagia di tempat yang telah disediakannya bagimu. Ia mau supaya engkau hidup di hadirat-Nya, memperoleh hidup yang kekal dan suatu mahkota kemuliaan. Dalam memeliharakan segala perintah Allah ada pahala yang besar, bahkan di dalam hidup ini sekalipun. Angan-angan hati kita tidak menghukumkan kita. Hati kita tidak bermusuhan dengan Allah, melainkan berdamai dengan Dia. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang berseru kepadamu melalui doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi. Kami sudah diingatkan bahwa perintah-Mu yang Engkau berikan itu adalah bentuk kasih-Mu yang besar bagi kami manusia yang berdosa besar, agar kami terhindar dari kebiasaan jahat kami. Tolong kami Bapa untuk dapat mengerti dan mempraktekkan hukum kasih yang sesungguhnya, baik kasih kepadamu dan juga kepada sesama kami manusia. Dan di sepanjang hari ini kami percaya sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Inilah seru doa kami di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.